Shalom, selamat berjumpa kembali saudara dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam tema Raja Yosafat bagian ketiga dari Kerajaan Yehuda, diambil dari 2 Tawarikh 19. Habis berperang dengan orang Aram di Ramot Gilead pada Yosafat bagian yang kedua, Yosafat kemudian pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Nah, ketika itu Tuhan mengutus Nabi Yehu untuk menjumpai Yosafat dan berkata kepadanya, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu, Tuhan murka terhadap engkau. Allah sesungguhnya tidak berkenan ketika Yosafat membantu Ahab memerangi Ramot Gilead. Namun," kata Yehu, "masih terdapat hal-hal yang baik padamu, yaitu engkau menghapuskan tiang-tiang berhala di seluruh negeri ini, dan engkau masih tetap mencari Allah dengan tekun." Selanjutnya saudara, Yosafat melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang mengokohkan kepemimpinannya. Antara lain, yang pertama, ia mengadakan kunjungan turba ke daerah-daerah kekuasaannya, dari Berseba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyerukan agar seluruh rakyat berbalik beribadah kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Yang kedua, ia juga mengangkat hakim-hakim di seluruh negeri, di tiap-tiap kota, dengan pesan, "Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang selalu besertakan dengan kamu, Tuhan yang selalu menyertai hidupmu. Sebab itu kiranya kamu diliputi rasa takut kepada Tuhan, bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang atau memihak atau menerima suap bukanlah karakter Tuhan kita." Yang ketiga, ia mengangkat imam-imam untuk memberi keputusan yang berkaitan dengan hukum Tuhan, khususnya jika ada perselisihan di antara mereka, jika ada pertumpahan darah, dan juga mereka mengangkat hakim-hakim ini untuk imam-imam ini untuk melihat bagaimana bangsa Israel menaati perintah-perintah dan ketetapan yang Tuhan sudah berikan. "Kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan," kata Yosafat. "Dengan setia dan tulus hati mengerjakan tugasmu. Dengan demikian, dalam setiap perkara yang disampaikan kepadamu yang tinggal di kota-kota, supaya jangan mereka bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya akan menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Perbuatlah demikian, dan kamu tidak akan bersalah." Pemimpin-pemimpin untuk hal ini adalah Amaria sebagai imam kepala atau sebagai ketua yang mengurus hal-hal yang menyangkut hubungan rakyat dengan Tuhan. Kemudian Sebaja bin Ismail, itu mengurus perkara-perkara yang ada hubungan dengan kerajaan. Kemudian orang Lewi sebagai pengatur dalam hubungan dengan peribadatan. Untuk semua yang bertugas, Yosafat katakan, "Bertindaklah tegas. Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas." Nah saudara, apa pelajaran rohani yang dapat kita petik dari kisah sejati yang ditulis dalam Alkitab ini? Saya melihat di sini Tuhan juga penuh belas kasihan terhadap Yosafat. Walaupun dia ada sedikit melakukan kesalahan, salah memilih besan, namun ia secara pribadi tetap bertekun mencari Tuhan dan mengerahkan seluruh rakyatnya juga untuk tekun mencari Tuhan. Ini sisi nilai plus dari karakter Yosafat. Kemudian yang berikut, Yosafat juga melakukan gerakan kunjungan ke seluruh wilayah kekuasaannya, mengadakan kontrol langsung, atau kalau saya katakan turba, turun ke bawah, atau istilah kita sekarang belusukan, untuk tahu kondisi yang sebenarnya. Nah, sebagai pemimpin,
harus selalu mengadakan perbaikan untuk menegakkan kepemimpinan. Yosafat juga mengkader dan menempatkan orang-orang pada posisi yang tepat. Ciri khas pemimpin harus selalu mereproduksi diri, melipat gandakan diri. Rajinlah mengontak atau berelasi dengan orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan saudara, baik di rumah maupun di dalam pelayanan atau di dalam pekerjaanmu. Secara khusus gembala-gembala, ketua perkarya, ketua perkawan, ketua persimas, pastikan orang yang saudara pimpin mendapat makanan rohaninya dengan limpah. Tuhan suka kepada pemimpin yang demikian. Nah, yang terakhir, jangan salah pilih besan. Saudara yang masih punya anak yang harus mendapat pasangan, berdoa banyak. Jangan salah pilih besan, atau jangan salah cari menantu. Selamat mencoba. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.